Kata-kata mutiara Islami yang menenangkan, penuh makna. Kata-kata mutiara Islami penyejuk hati dan jiwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan dan sabar menahan diri dari sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan buah. Orang yang terlalu cemburu berusaha untuk menyakiti dan melukai orang lain, tetapi pada akhirnya hanya merugikan diri sendiri. Ingatlah apapun yang terjadi pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamamu, sehingga jangan sekalipun meninggalkan salat. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Musibah bagaikan air keruh, makin kau aduk, makin keruh. Bersabarlah karena sebentar lagi dia akan menjadi jernih. Ketika kamu tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, tutup saja mata kamu, tarik napas dalam-dalam dan katakan, "Ya Allah, aku tahu ini adalah rencana MU, bantu aku melewatinya." Kata-kata mutiara Islami tentang kehidupan. Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Selalu ada lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri daripada mengeluh. Allah akan menolong seorang hamba, selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Hidup kadang-kadang tak seindah yang diinginkan, tetapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti. Jangan merasa bahwa rencanamu paling hebat karena sehebat apapun rencanamu, jika menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik, Allah tidak akan merestui. Doa harusnya menjadi pembuka di pagi hari dan menjadi penutup di waktu malam hari. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq 8. Terkadang yang membuatmu gelisah bukanlah masalah yang menguji, tetapi bahasa rindu Allah yang gagal kamu pahami. Hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat sebuah pensil tumpul, ia tidak memiliki titik. Semoga apapun yang kamu perjuangkan hari ini Allah berikan kelancaran, sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Menangislah agar dadamu lapang, salatlah agar hatimu kembali tenang, berdoalah agar pertolongan segera datang. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Hidup sederhana tanpa ada hasrat untuk mencari perhatian di hadapan manusia adalah di antara sebab ketenangan hati dan bahagia. Jangan pernah mendahului apa yang akan terjadi dengan berkata tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuat, sebelum ada usaha yang menjadikan dirimu menjadi mampu, sanggup, serta kuat. Takkan pernah ada yang senantiasa bersamamu dalam setiap situasi, kecuali Allah. Tetaplah bersabar meskipun terasa seluruh duniamu berantakan. Allah tahu lelahmu. Jangan biarkan hatimu mendapat kesenangan karena pujian dari orang lain, kamu akan sedih dengan kecaman mereka suatu hari nanti. Allah akan mendatangkan hari-hari yang membuat kita bahagia, sebab hidup takkan selamanya sulit. Jangan sampai tampilan sudah baik tapi hati masih munafik karena Allah melihat ikhlasnya hati, bukan sucinya penampilan fisik. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak kembali, ketahuilah maka dia bukan milikmu. Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Semoga Allah membimbing di setiap langkah, sehingga apapun yang kulakukan menjadi berkah. Dan apapun yang kuusahakan berbuah indah. Semakin kamu menyerahkan semua urusanmu kepada Allah, maka semakin tenang hatimu.
Jika ada orang yang menjatuhkanmu, bangkitlah karena Allah. Jangan putus asa hanya karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingat ada Allah. Dia maha segalanya. Mohonlah pertolongan padanya. Masa-masa sulit akan mengajarkanmu bagaimana menjadi kuat dan bagaimana terus berharap kepada Allah. Jangan bersedih saat keikhlasanmu diragukan. Jangan berhenti meski kebaikanmu dilupakan. Saat kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, maka balasan Allah lebih baik dari yang kita harapkan. Titik lelahnya diganti bahagia, fase diamnya diganti senyuman, usahanya diganti keberhasilan, doanya Allah ijabah tepat dengan waktunya. Sabar adalah perbendaharaan surga yang tidak diberikan oleh Allah kecuali bagi hamba yang mulia di sisinya. Lelahmu akan berubah manis ketika niatnya lillah karena Allah. Jika memulai karena Allah, maka jangan menyerah karena manusia. Kata-kata mutiara tentang ikhlas dan bersyukur. Keikhlasan bisa membuat amal yang kecil bernilai besar. Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Bahkan sang malaikat pencatat tidak mengetahui sedikitpun mengenai itu untuk bisa dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak mengetahui sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari sehingga ia tidak bisa memengaruhinya. Junaid al-Baghdadi. Ikhlas adalah perpaduan antara keinginan dan niat seseorang. Ibn al-Qayyim. Hati yang ikhlas dan doa yang tulus adalah dua tentara yang tak terkalahkan. Ibn Taimiyah. Doa tulus ikhlas yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah sesuatu yang awalnya kamu pikir tidak mungkin, berubah menjadi mungkin. Allah tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi, ketahuilah Dia selalu memberi pelangi setelah badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap masalah. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan perbuatan baiknya sebagaimana ia menyembunyikan perbuatan jahatnya. Ibnu Al-Qayyim. Hubunganmu dengan Allah bergantung pada hati yang bersih. Nouman Alihan. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Orang yang paling ikhlas adalah dia yang paling mencintai Allah dan paling percaya kepadanya. Berbuatlah dengan ikhlas karena Allah Maha Tahu apa yang ada dalam hati. Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Imam Al-Ghazali. Kita selalu membersihkan rumah kita saat hendak mengundang seseorang, maka begitu juga kita harus membersihkan hati kita jika ingin mengundang Allah. Ikhlas adalah melupakan pujian dari manusia dan hanya terus mencari ridha dari Sang Pencipta. Barang siapa menghiasi dirinya di hadapan manusia dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia telah jauh dari rahmat Allah. Ibn Al-Qayyim. Jika kita kaya, diberi kesehatan, diberikan musibah dan masih diselamatkan, sakit tapi masih mampu makan, maka kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita. Belajar tenang karena saya pernah menyesal terburu-buru. Belajar berhenti marah karena saya sering melihat penyesalan karena marah. Belajar ikhlas karena saya tahu Allah Maha Adil. Belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan. Karena hati yang terlukai hanya akan terobati oleh hati ikhlas dan berserah pada Ilahi. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Selama ikhlas masih terucap, itu berarti belum ikhlas karena hanya Dia yang ikhlas, yang senantiasa berbuat tanpa pernah menyebut keikhlasannya. Bersyukur, karena itu lebih baik daripada kamu terus saja mengeluh karena apa yang kamu ingin belum kau dapatkan. Aku tidak berharap untuk menjadi yang sempurna, karena aku ingin melengkapinya dengan kekuranganku. Jangan pernah melihat nilai dari apa yang telah kamu berikan, tapi hitunglah apa yang telah kamu dapatkan. Bersyukurlah atas semua yang diberikan Allah kepada kita, karena semua orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan merasa paling kurang segalanya, karena mungkin di luar sana ada banyak orang yang lebih parah dari kita.
Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik, bersyukurlah kepadanya bahkan ketika ada hal-hal yang menantang. Ucapkan Alhamdulillah. Tidak semua orang bisa berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Jika kamu bisa berterima kasih kepadanya, kamu pasti merasa sangat beruntung karena bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas berkah itu sendiri. Aku punya banyak hal untuk disyukuri. Aku sehat, bahagia, dan dicintai. Alhamdulillah. Bagaimana aku bisa merasa tidak berguna ketika Allah telah memberkati aku dengan Islam? Jika aku memiliki Islam, maka saya memiliki segalanya. Kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak hal. Ingatlah selalu itu dan bersyukurlah. Mengucapkan Alhamdulillah dengan 1000 rasa sakit di dada adalah contoh dari keyakinan kamu yang dalam kepada Allah. Kadang-kadang kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal negatif bahwa Allah kita tidak mendengarkan doa kita. Namun, yang tidak kita pahami adalah bahwa Dia selalu mendengarkan dan menjawab kita. Kita hanya perlu bersabar dan menjaga diri untuk selalu tetap positif. Kita harus memiliki keyakinan bahwa jika kita bersyukur, Allah akan membalas kita dengan hal-hal yang lebih baik. Alhamdulillah untuk semuanya. Kita tidak pernah bisa cukup berterima kasih kepada Allah atas karunia yang tak terhitung jumlahnya yang Dia berikan kepada kita. Kata-kata mutiara Islami tentang cinta. Kutitipkan cinta ini hanya pada MU. Jagalah hatiku dan hatinya dari rasa kecewa, hingga waktu itu tiba. Persatukanlah kami dalam restu dan ridha MU. Allah telah menuliskan nama pasanganmu. Yang perlu kau lakukan adalah memperbaiki hubunganmu dengannya. Cinta kita adalah yang terbaik karena imanku bertambah. Kau membantuku di dunia, dan karena itu aku ingin kembali bertemu denganmu di surga. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Jika kau mencintai seseorang, biarkan ia pergi. Kalau ia kembali, ia adalah milikmu. Bila tidak, ia memang tidak pernah jadi milikmu. Jangan buat seseorang mencintaimu jika kamu tak siap untuk berikan hatimu. Cinta tak berbalas itu menyakitkan. Tetap saling menjaga satu sama lain untuk selalu dekat dengan Allah. Semoga kelak bersama-sama masuk surga. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqamah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan. Aku ingin cinta yang akan berkata, bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita, karena kelak kita akan dipertemukan kembali di surga, insya Allah. Aku akan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa denganmu 2 kali, sekali di dunia ini dan sekali lagi di surga. Cinta sejati tidak berakhir dengan kematian. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, cinta itu akan berlanjut sampai ke surga. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqamah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan. Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai, maka janganlah berlebihan mencintainya, agar saat sedih tidak berlebihan. Benar, mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak. Habibur Rahman El-Shirazi. Cinta itu antara menghalalkan dan meninggalkan karena Tuhan, atau tetap bertahan dalam sebuah kemaksiatan. Cintailah kekasihmu, secara sedang-sedang saja. Siapa tahu suatu hari dia akan menjadi musuhmu, dan bencilah orang yang engkau benci. Secara biasa-biasa saja, siapa tahu suatu hari dia akan menjadi kecintaanmu. H.R. Tirmidzi. Tugasmu bukan sekadar mencari cinta, tapi mencari semua penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Kalau aku mencintai karena Allah, cintamu tak akan pernah mati. Kamu mungkin telah kehilangan semua yang kamu miliki, kamu mungkin kehilangan orang yang kamu cintai,
Tapi selama kamu masih memiliki Allah, maka kamu masih memiliki semua yang kamu butuhkan. Setiap hari Allah memikirkanmu, setiap jam Dia menjagamu, setiap menit Dia peduli kepadamu, karena setiap saat Dia mencintaimu. Lelaki yang baik tidak akan bermain-main dengan cinta, sebab dia tahu kata cinta menuntut tanggung jawab. Ketika seorang suami dan istri saling berpandangan dengan penuh cinta, Allah melihat mereka dengan belas kasih. Hr. Buhari. Biarlah kematian menjumpaimu dalam kondisi cinta kepada Allah. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Ali bin Abi Thalib. Biarkan cinta Allah menyembuhkanmu dan membebaskanmu. Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Tidak ada solusi yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. Hr. Ibnu Majah. Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan, daripada kehilangan Tuhan demi mendapatkan sesuatu. Tidak ada wanita di belakang seorang pria hebat. Wanita itu ada di sampingnya. Ia ada bersamanya, bukan di belakangnya. Tarik Ramadan. Hati itu seperti cangkir, makin banyak kamu isi dengan kecintaan kepada Allah, maka akan makin sedikit pula ruang yang tersisa untuk kecintaan terhadap dunia.